Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil bedah artikel yang telah kami cari dan kami pilih, yaitu Real World Quality of Service atau QoS, Performance in Radio over Fiber atau ROF, Networks Experimental Testbed. Oke. Di sini saya nggak sendirian. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya, Vitalis Zaidaan, dengan NIM 24011826. Saya Anissa Nela Aurelia dengan nomor induk mahasiswa 2404800. Saya Fakira Zahra Dia Khairil dengan nama induk mahasiswa 2401327. Saya Nurfita Noprika Stinjak dengan NIM 2406214. Saya Aziz Nur Hidayat dengan NIM 2201292. Oke, mungkin ini ada beberapa alasan utama gitu ya, dan kenapa kita milih artikel ini untuk dibedah gitu. Dan yang pertama itu, artikel ini ngebahas implementasi teknologi radio over fiber atau ROF secara nyata gitu ya. Jadi si peneliti di artikel ini nggak cuma ngandelin lantasan teori atau sekedar simulasi software, tapi langsung ngebangun eksperimental testbed gitu ya. Karena pengujiannya tuh langsung di lapangan itu, dan data dan hasilnya tuh diperoleh menjadi jauh lebih baik. Dan untuk alasan yang kedua, fokus utama dari penelitian artikel ini sangat relevan dengan standar kebutuhan jaringan modern. Karena artikel ini menguji quality of service untuk layanan triple play yang lumayan mencakup transmisi data, suara, dan video secara bersamaan gitu. Selain itu juga ini memberikan solusi praktis gitu ya untuk mengatasi masalah klasik yang jaringannya last mile gitu. Khususnya kayak upaya pemerataan akses internet di wilayah pedesaan atau rural area. Dan juga mungkin secara keseluruhan gitu ya. Dan kita menilai artikel ini sangat komprehensif ya. Kombinasi antara aspek teoretis dan eksperimen nyatanya sejalan gitu sama perkembangan teknologi jaringan ke depan. Dan tentunya ini relevan dengan materi yang kita pelajari di mata kuliah jaringan akses rod optik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai identitas artikel yang akan kami kaji. Identitas artikel yang akan kami kaji berjudul Real World Quality of Service Performance in Radio over Fiber Networks Experimental Testbed. Dengan artikel ini ditulis oleh beberapa peneliti, yaitu R. Muhammad, S. M. Idrus, O. Abu Acwa, Z. Yusuf, S. Yakob, dan P. N. Ja'afar. Artikel ini dipublikasikan pada tahun 2025 dan diterbitkan dalam jurnal Optical Fiber Technology oleh LL Sevier melalui platform Science Direct. Artikel ini terdapat pada volume 93 dengan nomor artikel 104223. Untuk mengakses artikel secara langsung dapat melalui doi atau link yang telah dicantumkan pada slide. Oke, selanjutnya mungkin di sini kita akan membahas bidang kajian penelitian gitu. Jadi artikel yang kita kaji ini masuk ke bidang jaringan akses rod optik. Ada 5 hal utama yang dikaji. Pertama itu ada teknologi radio over fiber atau biasa disebut ROF. Bayangin gini, sinyal radio yang biasanya kita kenal dari WiFi atau handphone itu dikirim lewat kabel serat optik. Jadi kita dapat kelebihan dua-duanya gitu. Kecepatan dari serat optik dan fleksibilitas dari nirkabel. Kedua, di sini ada passive optical network atau biasa disebut PON yang dikomunikasikan dengan WDM. Ini tuh teknologi yang bikin satu kabel optik bisa melayani banyak pengguna sekaligus, plus ada jalur backup kalau jalur utamanya bermasalah, gitu, teman-teman. Yang ketiga di sini kita fokus penelitian ini adalah mengukur quality of service. Ini diukur untuk 3 jenis layanan gitu. Internet, telepon, VoIP, dan streaming video IPTV. Makanya disebut triple play. Terus yang keempat di sini tuh ada sistem ROF dan PON ini digabung dan diuji khusus untuk area rural karena di sana paling susah dapat akses internet yang bagus. Yang kelima, karena tidak ada alat komersial yang bisa menggabungkan ROF dengan PON,
tim penelitinya bikin sendiri perangkat kerasnya pakai FPGA. Jadi ini benar-benar inovasi dari nol. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya ada latar belakang dari artikel ini. Jadi artikel ini dilatar belakangi oleh kebutuhan akan internet yang berkecepatan tinggi terus meningkat. Nah, terutama untuk mendukung berbagai layanan seperti streaming, VoIP, dan juga pembelajaran daring. Tapi pada kenyataannya masih terdapat kesenjangan akses internet, khususnya di daerah rural. Selain itu, jaringan yang ada sering menghadapi kendala seperti keterbatasan bandwidth, latensi yang tinggi, serta kualitas layanan yang tidak stabil. Nah, sebenarnya teknologi berbasis serat optik seperti GPON dengan FTTH telah dikembangkan untuk menyediakan koneksi yang cepat dan stabil. Namun, penerapannya di wilayah rural atau daerah pedesaan masih menghadapi tantangan, terutama pada bagian last mile, karena biaya yang tinggi dan juga instalasi yang cukup kompleks. Oleh karena itu, muncul solusi berupa teknologi radio over fiber atau ROF yang menggabungkan keunggulan serat optik dan juga komunikasi wireless. Dengan teknologi ini diharapkan jaringan dapat lebih fleksibel, memiliki cakupan yang luas, serta tetap efisien. Nah, berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode real-world testbed untuk menguji secara langsung performa jaringan, khususnya dari sisi quality of service seperti throughput, jitter, dan juga packet loss. Baik, izin melanjutkan untuk mengenai tujuan penelitian. Di sini kami membagi menjadi 5 fokus utama. Yang pertama, tujuannya untuk merancang dan mengembangkan perangkat keras sistem ROF-VON berbasis FPGA, mencakup OLTM ROF, yaitu Optical Line Terminal Multipoint Radio over Fiber Service Card, Radio Access Unit atau RAU, Outdoor Unit atau ODU, dan ROF Broadband Terminal Unit atau ROF BTU, karena tidak tersedia solusi komersial yang dapat digunakan. Untuk tujuan yang kedua itu untuk membangun experimental testbed sistem ROF downlink di area rural Semingih, Malaysia untuk mengevaluasi kinerja sistem secara nyata. Untuk tujuan yang ketiga itu untuk mengukur dan mengevaluasi parameter QoS layanan triple play berupa data, suara VoIP, dan video IPTV pada kecepatan 30 Mbps, meliputi MOS score, PCR jitter, packet loss, IGMP latensi, RTP latensi, dan throughput. Untuk tujuan yang keempat itu untuk memvalidasi apakah sistem ROF PDM PON ini memenuhi standar ETSI dan persyaratan Telecommunication Service Provider atau TSP atau tidak gitu. Untuk tujuan yang terakhir itu untuk membandingkan hasil pengujian nyata dengan benchmark berbasis simulasi untuk membuktikan peningkatan performa yang sesungguhnya. Baik, untuk landasan teori dari jurnal ini semuanya berpusat pada 4 konsep utama yang ada di layar ya. Yang pertama itu arsitekturnya memakai integrasi radio over fiber dan PON. Intinya sinyal radio ini dilewatkan melalui kabel fiber fiber optik yang memakai teknologi WDM gitu untuk mempermudah distribusi jaringan FTTH ke rumah-rumah, terutama di area yang sulit ditarik kabel secara fisik. Dan yang kedua, jaringan ini tuh dirancang untuk sanggup gitu menangani layanan triple play, yang dimana artinya jaringan ini harus bisa menyalurkan internet berkecepatan tinggi untuk telepon VoIP dan siaran IPTV secara bersamaan tanpa saling mengganggu. Dan yang ketiga itu untuk membuktikan kelayakannya gitu ya, ada parameter QoS yang diukur. Yang paling utama adalah MOS atau Mean Opinion Score untuk menilai kepuasan pengguna gitu dari skala 1 sampai 5. Lalu ada jitter dan packet loss untuk melihat seberapa banyak data yang delay atau bocor, dan juga throughput untuk melihat laju datanya gitu. Dan yang terakhir ini supaya kualitas layanan tadi tetap terjaga gitu ya, sistem ini tuh pakai fitur ACM atau Automatic Control Modulation. Jadi kalau rasionya sinyalnya itu carrier to noise ya lagi turun gitu ya di bawah 17 dB, sistem tuh otomatis pakai modulasi QPSK gitu biar koneksinya nggak putus. Tapi kalau sinyalnya sangat kayak bagus gitu ya di atas 21 dB, itu sistemnya tuh langsung ngemaksimalin kecepatannya pakai modulasi 32 QAM.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini itu eksperimental kuantitatif dengan desain eksperimental testbed yang dilakukan pada lingkungan nyata. Tujuannya itu untuk menguji secara langsung mengenai performa sistem radio over fiber atau ROF berbasis PON. Dalam proses pengumpulan datanya terdapat dua pengukuran yang digunakan. Yang pertama ada pengukuran pasif dengan menggunakan Expo Expert Test Tool FTB1 Pro, yang dimana pengukuran ini dilakukan untuk memantau trafik jaringan tanpa mengganggu aliran data yang sedang berjalan. Yang kedua itu pengukuran pasif dengan menggunakan non-seriat yang digunakan untuk menghasilkan atau mensimulasikan trafik jaringan secara terkontrol. Selanjutnya itu ada parameter quality of service yang diukur dalam penelitian ini mengacu pada standar ETSI dan ITUT. Parameter tersebut meliputi MOS score, PCR, jitter, packet loss, IGMP latensi, RTP latensi, serta throughput. Pengujian ini dilakukan pada 3 jenis layanan atau bisa kita yang sering disebut sebagai layanan triple play, yaitu data, suara, dan video. Untuk meningkatkan performa sistem, penelitian ini juga menerapkan Adaptive Control Modulation atau ACM. ACM ini memungkinkan sistem secara otomatis menyesuaikan jenis modulasi seperti key PSK, 16 key AM, dan 32 key AM berdasarkan kondisi sinyal secara real time. Baik, selanjutnya di sini akan dibahas tentang hasil penelitian. Di sini kami membagi menjadi 4 gagasan utama. Untuk yang poin pertama itu sistem ROF berbasis WDM PON ini mampu memberikan performa QoS yang baik di kondisi nyata. Sebanyak 88% pengguna memenuhi standar kualitas layanan yang ditetapkan, menunjukkan keandalan sistem dalam implementasi lapangan. Dan data 88% pengguna ini juga tercantum dengan jelas di tabel pada artikel. Untuk yang kedua, dari sisi performa, throughput yang dihasilkan relatif stabil dengan nilai minimum di atas 18 Mbps, bahkan mengalami peningkatan lebih dari 20,9% dibandingkan hasil simulasi peningkat sebelumnya. Selain itu, paket loss berada dalam batas toleransi sehingga transisi data tetap berjalan dengan baik. Poin yang ketiga, parameter jitter dan MOS juga menunjukkan hasil positif, di mana kestabilan jaringan mendukung layanan real-time seperti VoIP dan IPTV. Sehingga nilai si MOS ini menunjukkan bahwa kualitas suara yang diterima pengguna berada pada tingkat yang memuaskan. Untuk poin yang selanjutnya itu untuk performa sistem dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti hambatan fisik. Contohnya itu bangunan ataupun pepohonan. Dan kondisi LOS. Meskipun demikian, teknologi adaptive coding and modulation ini atau ACM ini membantu menjaga kestabilan layanan. Oke, sekarang masuk ke dalam pembahasan. Kita bedah kenapa sebagian besar pengguna berhasil dan kenapa ada yang gagal gitu teman-teman. Dari total 24 pengguna yang diuji, 88%-nya itu hasilnya bagus dan mempengaruhi standar. Nah, itu angka yang cukup tinggi untuk uji coba pertama di lingkungan yang nyata. Kenapa bisa berhasil? Ada 3 faktor utama. Yang pertama ada sistem namanya ACM atau Automatic Control Modulation. Nah, sistem ini otomatis menyesuaikan cara ngirim sinyal tergantung kondisi. Kalau sinyalnya jelek, dia turun kecepatannya supaya tetap stabil. Kalau bagus, dia naik kecepatannya biar makin kenceng. Terus yang kedua, antena dipasang 2 arah polarisasi, yaitu vertikal dan horizontal gitu, supaya sinyal antar pengguna tidak saling ganggu. Terus yang ketiga, layanan IPTV internet dipisah jalurnya. IPTV dapat 10 Mbps sendiri, internet dapat 20 Mbps sendiri, jadi tidak berebut bandwidth-nya. Nah, terus kenapa ada 3 pengguna yang gagal? Penyebab utamanya simpel tapi susah dihindari, yaitu pohon pisang. Serius, di lokasi PTK 10 ada pohon pisang yang menghalangi sinyal antara antena pemancar dan penerima. Akibatnya paket loss naik sampai 3,65% dan jitter melonjak ke 80,47 ms, jauh di atas batas normal yang cuma 5 ms.
Selain itu, perangkat FPGA yang dipakai masih terbatas, cuma bisa nangani 32 QAM untuk 3 pengguna saja. Ditambah lagi angin kencang bisa menggetarkan antena sampai kekuatan sinyal turun 5 dB. Yang terakhir, dan ini menurut saya temuan yang paling penting, hasil di lapangan nyata ternyata lebih baik dari simulasi paket loss. Paket loss berkurang 16,67% dan throughput meningkat lebih dari 20,9% dibanding benchmark simulasi. Ini membuktikan bahwa simulasi tidak bisa sepenuhnya merepresentasikan kondisi nyata. Karena angin, pohon, dan intervensi tidak bisa disimulasikan dengan sempurna. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat tentang pembahasan di artikel ini. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem radio over fiber atau ROF yang terintegrasi dengan WDM PON mampu memberikan performa jaringan yang baik dalam penyediaan layanan broadband. Berdasarkan hasil pengujian pada lingkungan nyata atau testbed, sebagian besar pengguna dapat menerima layanan triple play yaitu data, suara, dan video dengan kualitas yang memenuhi standar Quality of Service atau QoS. Hasil pengukuran menunjukkan nilai Mean Opinion Score atau MOS sebesar 4,24, jitter yang rendah sekitar 1,79 mikrosecond, serta throughput yang stabil sekitar 18 Mbps per pengguna. Sehingga layanan komunikasi dapat berjalan dengan baik. Secara keseluruhan, sebanyak 88% pengguna berhasil menerima layanan sesuai standar yang ditetapkan. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala yang mempengaruhi kualitas layanan, seperti masalah line of sight atau LOS pada koneksi wireless yang dapat menyebabkan penurunan performa jaringan di beberapa lokasi pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan dan posisi perangkat jaringan juga berpengaruh terhadap koneksi yang diterima pengguna. Oleh karena itu, pengembangan selanjutnya disarankan untuk meningkatkan desain sistem, seperti penggunaan modulasi yang lebih tinggi, lebih dari atau sama dengan 256 QAM, peningkatan konfigurasi antena, serta pemanfaatan perangkat yang lebih canggih, agar cakupan jaringan lebih luas dan kualitas layanan menjadi lebih optimal. Selanjutnya, mengenai analisis krisis. Secara umum, artikel ini memberikan kontribusi yang cukup baik dalam pengembangan teknologi ROF yang terintegrasi dengan WDM PON. Penggunaan eksperimental testbed di lingkungan nyata menjadi keunggulan karena hasil yang diperoleh lebih representatif dibandingkan simulasi. Selain itu, analisis QoS yang dilakukan juga cukup lengkap, mencakup parameter seperti throughput, jitter, packet loss, dan MOS, serta didukung dengan penggunaan teknologi berbasis FPGA yang menunjukkan adanya inovasi dalam penelitian. Namun, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya adalah jumlah pengguna yang relatif sedikit dan pengujian yang hanya dilakukan pada satu area, sehingga belum sepenuhnya mencangkup representasi kondisi skala besar. Selain itu, pengujian masih berfokus pada downlink, belum mencangkup uplink, serta belum membahas secara mendalam terkait line of sight dan aspek biaya implementasinya. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan agar dilakukan pengujian dalam skala yang lebih luas dan peningkatan teknologi modulasi serta optimalisasi sistem agar lebih siap untuk diterapkan secara nyata. Baik, izin melanjutkan terkait analisis kritisnya. Di sini hanya berbedanya dalam bentuk SWOT. Untuk strength atau kekuatan dari pembahasan artikel ini itu menggunakan experimental testbed ataupun data nyata yang menghasilkan si datanya lebih valid. Yang kedua, parameter QoS ini lengkap membahas throughput, jitter, packet loss, dan MOS. Dan yang ketiga, relevan dengan teknologi jaringan modern, yaitu ROF tambah PON tadi. Nah, untuk kelemahannya atau weakness, yang pertama jumlah usernya terbatas, yaitu sebesar 24 pengguna saja. Untuk yang kedua, lokasi pengujian hanya satu area. Yang ketiga, analisis pengaruh lingkungan masih terbatas. Nah, untuk peluangnya atau opportunities, yang pertama, solusi jaringan last mile di daerah rural. Yang kedua, potensi integrasi dengan 5G ataupun 6G.
Dan peluang yang ketiga itu bisa dikembangkan ke skala yang jauh lebih besar. Nah, yang terakhir untuk threats atau ancamannya, pertama itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan atau NLOS dan hambatan fisik yang disebutkan sebelumnya. Yang kedua itu ancamannya di biaya implementasi yang relatif tinggi. Dan yang terakhir yaitu persaingan dengan teknologi jaringan yang lain. Oke, selanjutnya di sini ada relevansi dengan mata kuliah. Jadi artikel ini cukup relevan dengan mata kuliah jaringan serat optik karena membahas pemanfaatan serat optik dalam sistem komunikasi modern melalui teknologi radio over fiber atau ROF yang menggunakan serat optik sebagai media transmisi sinyal radio. Nah, pembahasan ini berkaitan dengan konsep dasar transmisi data, karakteristik serat optik, serta keunggulannya dalam menyediakan bandwidth besar dan kualitas transmisi yang stabil. Selain itu, artikel ini juga mencakup topik penting seperti arsitektur PON, WDM PON, konsep FTTH, dan permasalahan last mile, penggunaan WDM, serta analisis quality of service atau QoS dan layanan triple play. Dan di sini ada beberapa rujukan yang digunakan dalam artikel yang terlampir pada layar. Oke, mungkin cukup sekian gitu pembahasan artikel yang telah kami bahas dari awal sampai hingga akhir ini gitu dari kelompok belakang sendiri. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga apa yang kita jelaskan bermanfaat buat kita semua. Dan jikalau memang dari pembahasan awal sampai akhir video ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.